Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang strategic sourcing for successful supply chain management. Jadi nanti di dalamnya tentang bagaimana strategi dari perencanaan penjualan gitu ya, serta bagaimana kunci dari supplier relationship. Oke, ada driver of strategic sourcing gitu ya, bagaimana strategik dalam distribusi gitu ya, itu bagaimana satu mengurangi mengurangi dana dan bagaimana pengiriman dengan siklus tertentu begitu ya, bagaimana. Dan yang kedua ada kualitas dari penggunaan jangka panjang dari keuangannya itu seperti apa. Terus ada yang ketiga pengurangan dari kompetisi global. Dan yang keempat ada pengurangan dari bagaimana fokus customer-nya. Dan yang keempat ada reduce hack cost of production and material. Bagaimana nanti pengurangan dari dana yang tinggi ini dalam globalisasi maupun bahannya. Dan yang terakhir ada deliver more innovative product more frequently dan cheaply than competitor. Ini bagaimana ya kita melihat kompetisi global ini sangat mempengaruhi manajemen di manufaktur gitu ya. Jadi kita harus bagaimana bisa berproduksi yang bagus gitu ya dan berinovatif, tapi juga produksinya ini mengeluarkan biaya yang murah seperti itu. Terus ada developing successful sourcing strategies gitu ya, bagaimana mengatur strategi itu sourcing gitu ya agar ya sukses gitu ya. Dia adalah successful sourcing strategies are different for functional product and for innovative product gitu ya. Jadi di sini dengan berbeda untuk produk fungsionalnya maupun inovatif produknya gitu. Apa sih yang dinamakan functional products gitu ya? Ini adalah MRO item and other commonly low profit margins with relatively stable demands and high level of competition. Jadi penjualannya yang stabil gitu ya, dan bagaimana kompetisinya yang cukup tinggi gitu. Dan inovatif products ini memiliki karakteristik yang life cycle produknya pendek gitu ya, dan demand-nya juga, penjualannya juga stabil gitu. Terus profitnya tinggi dan dia memiliki kompetisi yang cukup rendah gitu. Terus ada bagaimana framework dari supply chain strategy development. Yang pertama adalah the firm suppliers are classified as belonging either to the innovative or functional category. Jadi dalam pemasok ini yang memiliki beberapa segmen-segmen tertentu begitu ya, untuk inovatif atau fungsionalnya. Dan yang tahap kedua ada the goals and strategies of the inbound portion of the supply chain are developed. Jadi di sini bagaimana tujuan dan strateginya di dalam atau di manufakturnya itu untuk mengatur supply chain ini seperti apa. Dan tahap ketiga ada supply chain capabilities are evaluated and compared to required performance. Jadi di sini kapabilitasnya itu seperti apa supply chain-nya, dan evaluasinya juga harus diketahui. Dan tahap keempat ada set goals for improving capabilities, step 5 ada implement work plan, dan step 6 ada monitor progress and adjust the work plans. Nih ya, ini bagannya gitu ya, dari tahap 1 sampai tahap ke-6 seperti apa. Terus ada supply base reduction. Jadi ini lebih menginisial supply chain management effort
bagaimana sih effort dari si supply chain management ini gitu ya. Ketika pembeli dan pemasok ini memiliki sebuah partnership atau kerjasama gitu ya. Jadi kerjasama ini tuh menguntungkan kedua belah pihak gitu ya. Dan supply base ini juga mengurangi beberapa seperti purchase gitu ya, seperti purchase-nya seperti apa gitu. Terus biayanya juga, terus ada fewer supplier management problem, terus ada closer and more frequent interaction between buyer and supplier, and yang terakhir ada greater levels of quality and delivery reliability. Jadi di sini kerjasama antara buyer dan supplier ini sangat mengurangi bagaimana manajemen problem begitu ya, dan beberapa kualitas dari delivery reliability-nya juga. Terus ada evaluating and selecting key suppliers. Jadi bagaimana ketika sebuah kerjasama itu harus dievaluasi gitu ya. Jadi harus adanya strategik kerjasamanya itu memiliki strategi apa saja, terus bagaimana biayanya gitu ya, biayanya ini bisa berkurang atau tidak, itulah hal yang terpenting gitu ya. Jadi key supplier selection atau menyeleksi sebuah pemasok itu adalah kunci utama untuk bagaimana ini nanti produksinya juga bisa mengurangi biaya minimalnya gitu ya, dan juga bisa bagaimana produknya ini juga unggul lah gitu. Jadi di sini case supplier selection tuh mempunyai kondisi bagaimana adanya seleksi pemasok gitu ya. Di antara lain ada mungkin purchasing staff, primary user, product designers, and manufacturing personal participate. Jadi sangat kompleks. Jadi kita kembali ke pertemuan minggu lalu bahwa memang kerjasama dari pemasok dan manufaktur sendiri ini memang mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi dari penjualan maupun nanti pemasokan ke pelanggan seperti itu. Terus ada Strategic Alliance and Supplier Certification Program gitu ya. Jadi ada sertifikasi programnya. Kemarin kita juga sudah membahas bahwa certification programnya ini ada ISO 9000 gitu, dan ada ISO 14000 gitu. Terus outsourcing programnya ada berkonsentrasi bagaimana dari kapabilitas intinya gitu ya, juga bisa mengurangi beberapa pegawainya gitu, level pegawainya. Terus ada accelerate engineering effort, ada reduce management problem, dan improve manufacturing flexibility. Jadi ini akan mengurangi beberapa problem-problem yang ada di manufaktur. Terus ada risk associated with outsourcing, include loss of control, increased need for supplier management, dan increased reliance on the supplier. Terus untuk yearly supplier involvement gitu ya. Jadi ini adalah satu efektif dari bagaimana teknik supply chain gitu ya, bagaimana nanti mengintegrasikan supply chain management terhadap manufaktur gitu. Terus selain itu dia juga bisa menjadikan pemasok sebagai international operation gitu ya. Jadi memang di sini pemasok itu memang kunci utama dari sebuah produksinya nanti di manufaktur gitu. The supplier management and alliance development. Jadi alliance development ini adalah supplier development refers to increase a key or strategic capabilities. Terus supplier alliance result in better market penetration, access to new technology and knowledge, and higher return on investment than competitors with no such strategic alliance. Jadi biasanya memang ini ya, ketika menggunakan supplier alliance gitu ya, memang hasilnya ini lebih baik gitu ya, daripada menggunakan strategik yang lainnya atau tidak menggunakan strategik ini.
Terus alliance involvement will eventually even extend to a firm's entire supplier as the firm is supplier begin to form their own alliance. Oke, ada juga managing and developing second tier supplier relationship. Jadi kita mengulas lagi tentang bagaimana kerjasama supplier terhadap buyer atau manufakturnya gitu ya. Jadi di sini memiliki bagaimana kalau misalnya sebuah alliance ini sukses gitu ya, dia akan memiliki high performing gitu ya, dan memiliki second tier and third tier relationship. Ini ada ya, maintaining successful program dari determine the key strategic parameter and organize around them. Ada bagaimana parameternya gitu ya, proses bisnisnya seperti apa, terus geographic areanya seperti apa, industrinya, terus ada kombinasi seperti hal tersebut gitu. Terus facilitate the dissemination of information. Jadi bagaimana nanti teknologinya itu, teknologi yang digunakan seperti apa dalam perusahaan tersebut. Terus ada elevate the importance of the elevate function, ada bagaimana mengevaluasi gitu ya dari bagian manajemen topnya. Terus ada provide continuous evaluation of alliance performance, visibility and support, bagaimana nanti manajemen ini mengevaluasi maupun mendukung di antara manajemen dan prosesnya itu seperti apa. Oke, use of a procurement system gitu ya. Memang minggu yang lalu, pertemuan yang lalu, kita juga sudah membahas a procurement system seperti apa gitu ya. Terus benefitnya juga memiliki cukup bagus gitu ya, dalam cost saving, to free up time, to concentrate on core business gitu ya. Jadi bisa informasi-informasi yang ada di proses bisnis ini juga bisa terlihat gitu di eco procurement system. Terus rewarding supplier performance, ini juga ketika kita sudah bekerja sama gitu, kita akan mengevaluasi, dan evaluasi emang itu juga baik, berarti kita harus mereward, rewardingnya seperti apa, dan yang misalnya buruk berarti dia harus memiliki punishment gitu. Terus ada benchmarking gitu ya. Benchmarking ini apa gitu ya? Benchmarking ini adalah an effective way to improve supply chain performance. Benchmarking data regarding sourcing practice can be obtained in any number of ways, both formal and informal. Ini adalah bagaimana mengupgrade gitu ya, mengupgrade si supply chain management, berinovasi supply chain management untuk lebih ke bagaimana performanya akan lebih bagus. Nah, ini adalah benchmarking. Terus ada use third party supply chain management service. Jadi third party logistics ini and other supply chain service provide are growing and may involve from sourcing, material management and product distribution responsibility. Jadi third party logistics ini lebih fokus ke bagaimana sourcingnya, material management dan product distributionnya ini. Gitu ya. Jadi distribusi ini juga penting dalam supply chain management ini. Terus ada assessing and improving the firm purchasing function gitu ya. Jadi the purchasing function is one of the most value enhancing functions in any organization. Jadi purchasing ini adalah lebih bagaimana nilainya tuh lebih tinggi gitu ya di organisasi manapun gitu ya, karena purchasing sendiri ini dia memiliki performance yang dari standar, goal, and or industry benchmark memang digunakan untuk benchmarking nanti kelak. Oke, supplier relationship management software, ini ada beberapa supplier relationship management software. Itu ada interpersonal communication, ada ability to make decision, ada ability to work in team, analytical skill, ada negotiation skill, terus ada customer focus, ada ability to managing, ada influencing and persuasion skill, strategic skill, and understanding business condition. Jadi
kerjasama supplier ini memiliki software-software tertentu ya. Ini untuk apa? Untuk memantau bagaimana kerjasama antara supplier dan manufaktur ini, gitu ya. Maka dalam software ini juga tadi ada 10 aspek yang harus diperhatikan untuk keduanya, supplier dan manufaktur. Oke, pertemuan ini saya kira cukup gitu ya, tentang bagaimana tadi kerjasama antara supplier dan manufaktur gitu ya, tentang inovasi dari supplier sendiri seperti apa, dan inovasi supply chain juga seperti apa, dan nanti akan ada evaluasi beberapa supply chain afiliasinya gitu ya, dan nanti juga audit dari supplier itu juga harus diperlukan seperti menggunakan ISO 9000 dan ISO 14000. Baik, terima kasih semuanya. Pertemuan hari ini saya kira cukup. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ada di kolom komentar atau di forum diskusi pada Elena. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.